Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kali ini kita berada di Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana kondisi maupun situasi ataupun kegiatan yang ada di masjid. Nah, di belakang saya ada Masjid Al-Muqarrabin di Jalan Kerjan, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Ada apa aja sih di masjid itu? Bagaimana sih bentuknya? Nah, informasinya masjid ini baru selesai dibangun waktu kami pada tahun 2017 lalu. Sebelumnya masjid ini surau dan sudah ada sejak tahun 1980. Ayo kita ke dalam. Nah, masjid ini di bagian depan dia ada pagar yang dihiasi dengan lampu-lampu, kemudian ada taman kecil di bagian depan. Oke. Nah, area masuk masjid ini adalah di bagian kiblat, yaitu sebelah sini. Jadi ketika tidak berhadapan langsung dengan jalan, tapi berada di samping jalan dan berada di depan kiblat. Nah, inilah Masjid Al-Muqarrabin, Jalan Kerjan, Desa Air Merbau, Tanjung Pandan, Belitung. Nah, ini bagian depan. Tapi ketika dari jalan raya itu berada di samping. Kita lepas sepatu dulu. Kita akan masuk ke dalam. Nah, masjid ini mungkin sederhana. Kemudian pada bagian depan ini kita akan menjumpai pintu lah. Pintunya juga warna kuning tapi tidak seperti biasa. Nah, kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ada tempat air wudhu, kemudian toilet yang sangat juga bersih. Nah, bagian teras dari masjid ini sangat luas. Tentunya ketika kita bersantai maupun ini sangat enak ya. Kemudian kita masuk ke dalam. Nah, bangunan ini cukup megah ketika berada di dalam. Kita bisa lihat di bagian atas hingga dan lampunya juga luar biasa, sangat ya minimalis lah. Tiang-tiangnya juga tinggi. Dalamnya juga sangat luas. Oke. Apa tuh? Tutup kosongan. Kosongan? Oh, kosongan. Di belakang. Tutup. Dipakai orang apa? Nah, ada yang dia. Oh. Iya di belakang ini. Udah. Tapi tutup. Di dalam itu ada bukan sama saya. Di dalam kosongan itu lah. Oh, di belakang ini ini berbeda dari masjid atau ibadah pada umumnya. Ini sangat luas ya, bisa dimanfaatkan ketika pelaksanaan salat Id ataupun tarawih bisa dilakukan. Kemudian di bagian teras juga bisa digunakan untuk jamaah ketika bagian saf di dalam. Nah, ini kita lihat dari belakang. Kita dari jalan bisa lihat ketika dari ini
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak gitu? Ya Pak, ini masjid ini dibangun katanya tahun 2017 ya Pak? 2017. Pembangunan dimulai kapan Pak? Pembangunan dimulai pada bulan sekitar bulan Maret tahun 2017 dan selesai sekitar bulan Oktober 2017. Ya, berarti sekitar 7 bulan. 7 bulan. Cukup cepat berarti Pak ya. Pak ini dirombak semua dulu apa gimana Pak? Dirobohkan total, Total berarti bangun baru ya Pak? bangun Ya? baru. Berarti umurnya sekarang masjid itu udah sekitar 5 tahun ya Pak? Umur 4 kalau tahun umur ya, Pak? 4 tahun 4 tahun jalan ya? dioperasionalkan untuk kegiatan Jumat Heeh. sejak Agustus 2018. Dari berapa? Ya, jadi sampai sekarang baru 3 tahun 18 19 20 21 3 tahun jalan. tahun kurang 3 tahun jalan untuk pelaksanaan ibadah Jumat. Dulu surau nih Pak, Dulu surau namanya sama Pak? sama Surau Al Muqarrabin dan sekarang Masjid Al Muqarrabin. Kalau dulu tahun berapa Pak pertama kalian? Ya, sekitar tahun 80-an lah. Masjid ini ya sudah surau ini sudah ada. Itu dicetus dari masyarakat sini? Iya. Dari masyarakat sekitarnya. Ya. Kalau sekarang ini kapasitas berapa Pak? Kalau jamaah? Ini kapasitas kalau luar dengan dalam ini sekitar 500 lah. 500 jamaah? Ya, 500 jemaah. Termasuk yang sini-sini Pak? Ya, 500 sampai 600 lah. Kalau selasar, kalau di dalam itu sekitar 300-an itu. Tapi kalau sholat id penuh nih Pak? Sholat Id sampai ke jalan. Sampai ke jalan? Alhamdulillah. Berarti Sholat Id. jamaahnya 1000 lebih lah Pak? Ya. Pak, kalau kegiatan lain apa aja nih Pak? Kalau di bulan Ramadan? Ya, kegiatan di bulan Ramadan sebagaimana biasanya ada kegiatan sholat wajib, sholat sunnah yaitu sholat tarawih dan juga tadarus Al-Quran Tiap hari ya Pak? ya tiap hari Sore ya Pak? ya. Malam tadarus malam. Al-Quran juga. Untuk kegiatan sore harinya biasanya ada anak remaja masjid melaksanakan juga kegiatan tausiah Ramadan. Mereka buka bersama di masjid dan juga di depan itu kan ada kegiatan remaja yaitu yang disebut dengan kampung Ramadan. Nah, jadi pada prinsipnya kami ini ingin memfungsikan masjid ini menjadi 3 fungsi pokok. Apa itu Pak? Ya, jadi yang pertama masjid sebagai tempat ibadah. Jadi maka masjid kami ini pada intinya kalau tidak musim Covid ini memang kami siapa saja pun yang ingin masuk ke masjid ini memang kami buka 24 jam. Ya, jadi termasuk kegiatan-kegiatan jemaah tabligh. Ya, mereka ingin syiar dakwah. Ini juga kalau bukan karena faktor Covid ya memang kami persilahkan masuk karena kami tahu bahwa fungsi masjid itu yang pertama adalah sebagai tempat ibadah. Ya, yang kedua yaitu masjid ini kita fungsikan sebagai tempat sosial kemasyarakatan. Jadi di masjid inilah ya, jadi dari sumbangan masjid ini kalau memang sudah tidak ada pembangunan fisik itu memang kita arahkan untuk membantu masyarakat di sekitar. Ya, termasuk sekarang kita mengadakan bazar Ramadan itu oleh remaja ini dalam rangka untuk membantu masyarakat di sekitar kita ini. Jangan sampai di sini ada masjid tapi di kiri masjid, di belakang masjid kita tidak tahu masyarakat yang belum tidak makan atau tiba-tiba mereka sakit tidak dibawa ke rumah sakit tidak kita urus. Nah, ini juga menjadi tugas dan fungsi daripada masjid itu sendiri. Kemudian masjid ini kita fungsikan sebagai lembaga pendidikan, tempat pendidikan. Maka kita mulai mengkader anak-anak remaja
supaya mereka membentuk suatu kelompok, apakah itu pengajian, apakah itu lembaga usaha dan lain sebagainya. Ya, maka kami di sini setiap kegiatan-kegiatan PHBI, kegiatan-kegiatan keagamaan, ini panitianya total kami suruh anak-anak remaja, anak-anak muda. Jadi ya karena kita orang tua ini kan sebagai pembina atau pembimbing. Jadi itulah tugas dan fungsi masjid betul-betul kita fungsikan untuk mendidik. Jadi di samping kita di belakang ini punya madrasah, nah maka di sini juga harus berperan sebagai lembaga pendidikan yang mengkader anak-anak remaja, anak-anak yang masih kecil. Nah, maka di sini saya kepada anak-anak, pada orang-orang tua, saya berpesan jangan sampai anak-anak yang ribut itu kita usir dari masjid. Ya, mereka justru bukan kita usir, tetapi harus kita lakukan pembinaan, kita berikan mereka pengertian, ya, supaya mereka sudah mengenal masjid ini sejak awal. Dan mereka nanti begitu mereka menginjak dewasa, nah, dengan adanya remaja-remaja masjid, ya insya Allah ke depan kalau memang pembangunan ini sudah selesai semua setelah ba'da lebaran, insya Allah saya juga akan membuat di atas ini rencana saya untuk khusus untuk kantor remaja masjid. Nah, jadi itulah tiga fungsi masjid ini sebenarnya harus betul-betul kita fungsikan dimanapun masjid itu berada. Jangan sampai masjid kita kesolehan itu hanya kita dapatkan secara pribadi, tetapi kesolehan harus dapat masjid itu menggambarkan semua elemen masyarakat, baik dari segi ibadah, dari segi sosial, dan dari segi pendidikan harus betul-betul kita kembangkan, kita tampakkan daripada wajah masjid ini, ya, sehingga masyarakat itu mempunyai keterikatan dengan masjid. Jadi seperti sekarang misalnya, kalau biasanya orang di tempat-tempat lain, untuk hari ini semalam ada 2 yang meninggal, ya di tempat-tempat lain mungkin untuk pengurusan jenazah itu arisan. Nah, kami tidak, kenapa? Karena di sini kan infak Jumat ataupun infak di luar Jumat yang diserahkan oleh jemaah, oleh masyarakat, itu jangan sampai kita simpan-simpan di bank karena mereka ingin mendapatkan pahalanya lebih cepat. Jadi kami belanjakan, kami gunakan, kami manfaatkan, kami bangunkan, baik itu untuk pembinaan di masjid, pembinaan remaja masjid, ataupun untuk membangun masjid. Ya, jadi kita kembalikan kepada masyarakat dengan secepatnya. Jadi kita tidak usah nabung-nabung di bank, apalagi ditabung di bank konvensional misalnya. Jadi lebih baik kita cepat disalurkan. Ya, cepat disalurkan, cepat sampai kepada masyarakat, dan cepat masyarakat itu mendapat manfaat dari keberadaan masjid ini. Ya, nah itu jadi fungsi masjid harus betul-betul kita kembangkan. Ya, jadi jangan sampai kita masjid ini hanya sehari-hari untuk sholat saja. Jadi tidak ada kita lihat lain, apa aplikatifnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu yang lebih pokok sebenarnya kalau memang masjid itu ke depan ingin jauh lompatannya, ke depan ingin lebih maju, ingin lebih bermanfaat di tengah-tengah di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan hanya memakmurkan semata-mata dari segi ibadah saja, tetapi dari segi sosial dan dari segi pendidikannya masjid itu harus tampak. Ya, sehingga betul-betul dirasakan keberadaan masjid itu oleh masyarakat, sehingga masyarakat terkait dengan masjid. Oh, kalau masjid itu ternyata betul-betul mempunyai peranan di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan sampai kita biarkan masalah keuangan nanti akan berimbas balik. Kalau memang kita sebagai pengurus betul-betul amanah di dalam menjalankan roda kepengurusan masjid ini, insya Allah dia akan berbalik. Jadi jangan sampai kita mengatakan, oh kami masjidnya kecil, pendapatannya tidak banyak. Memang tidak akan banyak karena masyarakat melihat
tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan, tidak ada gerakan daripada masjid. Tapi insya Allah dengan adanya berbagai macam terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pengurus masjid, insya Allah jemaah tambah ramai, infak tambah banyak, orang yang mau menyumbang tidak sungkan-sungkan karena memang mereka melihat sendiri, oh langsung ditempelkan, oh langsung digunakan. Nah itulah jadi peran masjid itu harus betul-betul kita kita kembangkan ke depan semua masjid. Jangan sampai kita hanya mendengar di radio, selalu di BFM diungkapkan sekiranya memang masjid-masjid kita ini dana masjidnya memang dimanfaatkan, masyarakat kita tidak akan ada lagi yang punya utang piutang di bank keliling. Nah itu sebenarnya memang fungsi dan peran tugas daripada kita sebagai umat Islam untuk sama-sama membangun masyarakat Islam ini ke depan, tidak hanya dari satu sisi saja. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Yang mudah-mudahan kawan-kawan, saudara-saudara sebagai pengurus masjid, mari kita sama-sama kita membuat terobosan. Kita belajar ke masjid-masjid yang memang sudah dahulu lebih maju mereka, ya, seperti masjid Joko Karyan di Jogja, kemudian kapal Menggalan di Pontianak, ya masjid yang masuk gang tetapi punya omset bermiliar-miliar per bulan dan bantuan sampai ke luar daerah, sampai ke seluruh Indonesia. Nah, itulah yang kita harapkan ke depan, ya mudah-mudahan masjid-masjid kita ini menjadi suatu gerakan awal untuk membangkitkan semangat umat Islam di kemudian hari untuk membangun peradaban yang lebih baik ke depan. Ya. Ada sejarah nggak untuk masjid ini sendiri? Misalkan sejarah ini misalnya ketika dulu pernah melakukan korban pertama di Belitung atau ternyata dari segi sejarah pembentukan Surai juga dulu zaman tahun 1980. Ya, jadi sejarah pembentukan ini sebenarnya adalah inisiatif daripada masyarakat yang berada di sekitar lingkungan, terutama kompleks Pelindo yang ada di sekitar ini, kemudian juga kompleks karyawan pelabuhan. Ya, jadi pada tahun-tahun itu mereka ingin membangun tempat ibadah. Jadi inilah tempatnya di depan ini mereka membangun secara bergotong royong. Nah, jadi terbangunlah yang dinamakan dengan Surau Al-Muqarrabin. Dulu berapa luas ini surau? Surau itu sekitar 6 kali 6 lah. 6 kali 6. 6 kali 6. Kalau sekarang nih Pak? 12 kali 12. Berarti ada 2 kali lipat. 2 kali lipat. Tapi kalau belakangnya lebih nih Pak? Ini lebih. Kalau halaman luas mah berapa? Halaman luasnya sekitar 600 meter sekian lah. 600 meter lebih. Persegi ya, Pak? Ya, 600 meter persegi kurang lebih. Rencana ke depan kira-kira untuk dikembangkan lagi apa nih Pak bangunan? Untuk bangunan yang atas ini rencana mau dibuat untuk untuk kantor remaja masjid. Nah, kalau tanah yang kosong yang berdekatan dengan desa itu rencana itu dikhususkan untuk rancangan ke depan. Lantai pertama itu untuk dibuat tempat wirausaha. Ya, lantai 2-nya ya mungkin dibuat penginapan, dan lantai ketiga insya Allah akan dibuat rumah taktis. Ya, jadi kita mencari untuk membantu masyarakat di sekitar, misalnya mau berusaha, ya mungkin disupport oleh masjid, disupport oleh pemerintah, termasuk pembangunannya seperti itu. Nanti ya yang untuk menopang biayanya mungkin dari usaha-usaha yang ada di bagian bawahnya, nanti kita untuk mengembangkan rumah taktis di lantai 3. Insya Allah di tahun-tahun ke depan, kalau kami masih dipercaya oleh masyarakat sebagai pengurus, itu dalam rangka untuk membuat gambarnya dulu. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Atas waktunya. Ya, kami juga ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tempat kita. Ini kalau ngambil gambar pasar Ramadan itu ada juga foto ya. Pasar Ramadan itu. Kita lihat dulu kita kita akan berjumpa lagi di besok hari mencari masjid-masjid yang memiliki sejarah.